Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peradaban pra-Islam, yaitu negara Cina dan India. Yang pertama, peradaban Cina pra-Islam. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina yaitu Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina, merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era Kekaisaran Dinasti Tang tahun 618 sampai 719 Masehi. Adapun agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam antara lain Konghucu atau Konfusianisme yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran Dinasti Zhou tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Agama kedua adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme dibawa oleh Lao Tzu yang lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru Tua yang lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han, tahun 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi. Sekitar tahun 65 sebelum Masehi, agama ini mulai berkembang secara merata pada dinasti Sui dan dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Quanlun di Tibet. Peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang, dan kebudayaan Shang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, masa Kaisar Qin Shi Huangdi membangun tembok Cina. Sistem pertanian pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum tahun 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Kemudian aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut Guoyu. Kemudian ada astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi.
atau ilmu perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misalnya dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musim. Selanjutnya adalah Kekaisaran Cina sebelum masa keislaman. Yang pertama adalah dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Yang kedua adalah dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua setelah dinasti Xia. Hanya sedikit data sejarah mengenai dinasti Shang ini, terkecuali berdasarkan temuan-temuan arkeologis. Dinasti ini merupakan dinasti Cina asli yang tumbuh dan berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning. Ibu kota dinasti Shang ini berada di kota Anyang yang terletak di sebelah utara lembah Sungai Kuning. Kemudian yang ketiga, dinasti Zhou dan berkembangnya ajaran filsafat Cina. Ciri peradaban yang menonjol pada masa dinasti Zhou adalah dibentuknya pemerintahan pusat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh para bangsawan yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan sebuah negara. Kota-kota yang dibangun pun secara terencana serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan kapal yang digunakan untuk mendistribusikan barang dan bahan makanan ke penduduk kota. Zaman dinasti Zhou ditandai dengan kemajuan kreativitas intelektual. Para pemikir Cina zaman Zhou tersebut antara lain Konfusius yang mengembangkan Konfusianisme, Lao Tzu yang mengembangkan Taoisme, Han Pei-tzu dan Li Tzu yang mengembangkan ajaran legalisme, Moti atau Mo Tzu yang mengembangkan Mohisme, kaum Sopis yang mengembangkan Sopisme, serta individualisme. Keempat adalah dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain, dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Qin Shi Huang dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming, serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Yang kelima adalah dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan dinasti Han Timur tahun 23 sampai 220 Masehi. Yang keenam, zaman tiga negara. Zaman tiga negara ini ada Wei, Wu, dan Su. Adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei 220 Masehi hingga penaklukan Wu oleh dinasti Qin tahun 280 Masehi. Yang ketujuh adalah dinasti Jin dan 16 negara. Tiongkok berhasil dipersatukan untuk sementara waktu pada tahun 280 oleh dinasti Jin. Meskipun demikian, kelompok etnis di luar suku Han masih menguasai sebagian besar wilayah pada awal abad keempat dan menyebabkan migrasi besar-besaran suku Han ke selatan Sungai Yangtze. Yang kedelapan adalah dinasti Utara dan Selatan. Menyusul keruntuhan dinasti Jin Timur pada tahun 420, Tiongkok memasuki era dinasti Utara dan Selatan. Zaman ini merupakan masa perang saudara dan perpecahan politik. Walaupun juga merupakan masa berkembangnya seni budaya, kemajuan teknologi, serta penyebaran agama Buddha dan Taoisme. Yang terakhir adalah dinasti Sui. Setelah hampir 4 abad perpecahan, dinasti Sui berhasil mempersatukan kembali Tiongkok pada tahun 589 dengan penaklukan Yang Jian, pendiri dinasti Sui, terhadap dinasti Chen di selatan.
Periode kekuasaan dinasti ini antara lain ditandai dengan pembangunan terusan besar Tiongkok dan pembentukan banyak lembaga pemerintahan yang nantinya diadopsi oleh dinasti Tang. Peradaban India pra-Islam. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Peradaban lembah Sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan bangsa Dravida. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi, berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju, terbukti mereka sudah mampu membuat hal-hal seperti perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, saluran air untuk pengairan dan pertanian, dan mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang dianut adalah: yang pertama, pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, pemujaan terhadap hewan. Dan juga pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang terutama adalah padi, gandum, gula, jelai, kapas, dan teh. Peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa, ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan dua buah torso, yaitu arca yang telah hilang kepalanya dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Teknologi. Mereka telah mampu membuat barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dari kapas, serta bangunan peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa perusak.
Sistem pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadinya peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Kebudayaan. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Pembagian kasta pada masyarakat Hindu. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu golongan pendeta atau pemuka agama. Yang kedua, kasta Ksatria, yaitu golongan bangsawan, raja atau pegawai pemerintahan. Yang ketiga, kasta Waisya, yaitu pedagang, petani, dan nelayan. Yang empat, Sudra, yaitu masyarakat umum. Dan selain empat ada juga kasta Parya, yaitu budak atau pembantu. Contoh literatur peradaban India. Yang pertama adalah Kitab Weda. Yang kedua adalah Kitab Ramayana. Kitab ini merupakan karangan Resi Walmiki yang menceritakan kisah pertempuran antara putra mahkota, yaitu Rama dengan Rahwana, raja raksasa dari kerajaan Alengka. Yang ketiga, Kitab Mahabharata, karangan Resi Vyasa. Kitab ini menceritakan kisah keadaan keluarga besar Bharata yang memerintah kerajaan Hastina dan perang Bharatayuda antara keluarga Pandawa dan Kurawa. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan di India pra-Islam. Yang pertama, Kerajaan Maurya. Maurya dengan Chandragupta Maurya sebagai raja pertamanya dalam waktu singkat. Kekuasaan Maurya sudah membentang dari Kashmir di barat hingga daerah lembah Sungai Gangga di timur. Ibu kota kerajaan ini adalah Pataliputra. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini dipimpin oleh Asoka, cucu Chandragupta Maurya. Di bawah Raja Asoka, kerajaan Maurya mengalami zaman gemilang. Kalingga dan Deccan ditundukkannya. Pada awalnya, Asoka beragama Hindu, tetapi kemudian menjadi pengikut agama Buddha dan agama tersebut menjadi dasar pemerintahannya. Yang kedua, Kerajaan Gupta. Chandragupta I membangun kerajaan ini berpusat di Sungai Gangga. Berbeda dengan Asoka, Chandragupta I beragama Hindu, tetapi agama Buddha tetap berkembang dengan subur. Zaman Gupta dalam sejarah India dipandang sebagai zaman yang paling gemilang atau disebut juga dengan zaman keemasan. Puncak kemegahan kerajaan Gupta dicapai pada masa pemerintahan Raja Samudragupta, anak Chandragupta I. Perkembangan selanjutnya, kerajaan Gupta dipimpin oleh Samudragupta tahun 330 sampai 373 Masehi. Seluruh lembah Gangga dan Sindhu ditaklukkannya serta India Selatan juga dikuasainya. Ia memilih kota Ayodhya sebagai ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Samudragupta mati, kerajaan ini dipimpin oleh Chandragupta II tahun 375 sampai 415 Masehi. Sepeninggal Chandragupta II, kerajaan Gupta mulai mundur. Berbagai suku bangsa di Asia Tengah datang menyerbu. Hampir 2 abad masa gelap ini menimpa India. Akhirnya pada abad ke-7, tampillah kembali seorang raja yang kuat bernama Harsawardhana dengan membangun kembali kerajaan tersebut. Yang ketiga, Kerajaan Andhra, Benggala. Kerajaan Andhra didiami oleh bangsa Dravida. Letaknya di pantai Teluk Benggala di antara muara sungai Godavari dan Krishna. Yang keempat adalah Kerajaan Parthi. Di zaman ini terjadilah perpindahan bangsa-bangsa Asia Tengah ke India atau bangsa-bangsa Parthi dan Saka dengan cara besar-besaran. Raja yang terkenal adalah Gondopares. Menurut berita, raja inilah yang membawa agama Kristen ke tanah India. Yang kelima, Kerajaan Kushan. Sesudah mengetahui kelemahan Raja Andhra, bangsa Yuji berikhtiar untuk merebut India.
Mula-mula mereka menaklukkan daerah Gandhara dan Punjab. Kerajaan yang mereka dirikan di sana adalah Kerajaan Kushan. Raja yang pertama ialah Kadphises I tahun 40 sesudah Masehi. Sedangkan Raja Kushan yang termasyhur bernama Kanishka tahun 120 Masehi. Yang terakhir, Kerajaan Magadha. Pada masa Kerajaan Magadha terdapat beberapa dinasti yang bergiliran memegang tampuk kepemimpinan di India atau di Magadha, yaitu dinasti Sisunaga, dinasti Nanda, dan dinasti Maurya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.